Oke, season yang kedua dibuka dengan Boy yang terlihat terjebak di antara runtuhan bangunan setelah pertarungannya melawan Kaiju Chopperhead. Hailey yang peduli dan sudah menganggap Boy seperti keluarganya sendiri, kini mencoba menenangkannya. Namun enggak dengan saudaranya Taylor yang menganggap kalau Boy udah nggak ada lagi, alias Boy yang sekarang bukanlah Boy yang mereka kenal. Nah, mendengar pertengkaran yang nggak jelas, May lalu pergi sambil menyindir tentang orang tua Taylor dan Hailey yang udah lama mati. Mendengar hal tersebut, Taylor menjadi nggak terima. Taylor masih yakin kalau kedua orang tuanya masih hidup. Dia juga nggak mau kalau hidupnya disamakan dengan kehidupan yang dialami oleh May. Sampai akhirnya mereka berdua bertengkar dan May memutuskan untuk berpisah. Kemudian Hailey berniat untuk menenangkan Boy kembali. Kejadian itu sempat dilarang oleh Taylor, yang sangat khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Namun rupanya Hailey nggak peduli. Dia sangat yakin dengan apa yang dilakukannya. Dan benar aja, seketika itu juga Boy kini berubah kembali ke wujud anak kecil seperti sebelumnya. Tapi bedanya di wajahnya si Boy kini terlihat semacam corak, yang kemungkinan hal itu disebabkan akibat efek perubahannya menjadi kaiju. Dan bukan cuma itu, bola mata si Boy kini juga berubah warna. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Melihat perubahan tersebut, Taylor lagi-lagi merasa curiga kalau Boy bisa saja menyebabkan mereka dalam bahaya nantinya. Nah, di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara dari kaiju-kaiju kecil yang mengagetkan mereka. Dulu tuh gue sebutnya kaiju anjing, karena bentuknya kayak anjing. Tapi sekarang gue udah tahu cuy, kalau makhluk-makhluk itu bernama Reaper. Nah, mendengar suara Reaper, si Boy tiba-tiba menghilang. Mau nggak mau, Hailey berusaha mencarinya. Rupanya si bocil ini bukannya kabur gitu, tapi dia malah ngebantai satu persatu kaiju Reaper. Hailey dan Taylor yang penasaran terus mencari keberadaan Boy, sambil terus mengamati bangkai-bangkai Reaper yang udah mati mengenaskan. Boy kemudian sampai di ujung jalan. Di sini dia bertemu dengan The Sister, karakter misterius yang muncul di ending season sebelumnya. Nah, ketika bertemu dengan Boy, salah seorang dari The Sister mencoba mengajak Boy untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi sial, tangannya tiba-tiba dipatahkan oleh Boy. Mengetahui hal itu, salah seorang anggota lain lalu mengeluarkan kotak yang berisi kayak semacam hewan laba-laba. Dari sana hewan tersebut kemudian mencaplok tubuhnya si Boy. Alhasil, Boy meringis kesakitan. Sementara itu di kejauhan terdengar suara dari Hailey dan Taylor yang sedikit lagi akan sampai ke tempat ini. Seekor Reaper lalu diperintahkan keluar dalam upaya untuk menghabisi mereka. Namun meskipun dalam keadaan terluka, Boy berusaha melindungi Taylor dan juga Hailey dengan cara mengalahkan makhluk tersebut. Sampai akhirnya Hailey dan Taylor tiba bersamaan dengan The Sister yang memutuskan pergi untuk sementara waktu. Singkat cerita, Boy lalu dibawa untuk bertemu dengan May. Taylor beranggapan kalau May mungkin aja tahu tentang benda apa yang menempel di tubuhnya si Boy. Nah, ketika bertemu dengan May, dia mengetahui kalau makhluk yang menempel itu adalah kutu kaiju. Meskipun ukurannya kecil, tapi makhluk tersebut merupakan jenis kaiju yang sangat berbahaya, yang bahkan sanggup membunuh kaiju kategori 3. May kemudian mengeluarkan senjatanya dan menghancurkan kaiju kecil itu. Tapi bukan itu masalahnya cuy. Yang jadi masalah adalah efek racun yang diberikan. Karena nggak ada pilihan lain, May lalu memberi saran untuk membawa Boy kepada seorang pria yang dulunya pernah tinggal di kota Bogan. Awalnya May menolak ajakan Taylor untuk pergi dari tempat ini. Dia rupanya masih belum bisa nih melupakan kenangan masa lalu keluarganya. Namun pada akhirnya May setuju untuk pergi bersama dengan mereka. Sementara itu di Bogan, tampak Shen yang sedang melihat kondisi markasnya pasca kehancuran disebabkan oleh Atlas Destroyer sebelumnya. Di sana dia bertemu dengan Richter yang ternyata masih hidup. Dari sana mereka kemudian mencoba melacak keberadaan dari Atlas Destroyer. Karena Shen ini rupanya masih mempunyai ambisi untuk memiliki Jaeger itu. Nah, di tempat lain, Taylor dan teman-temannya yang sedang dalam perjalanan akhirnya sampai di sebuah lembah yang bernama Lembah Never Never. Loa kemudian menyarankan agar Boy ditempatkan di luar konpot. Alasannya agar si Boy bisa menghirup udara segar. Padahal Loa khawatir kalau nanti si Boy tiba-tiba berubah menjadi kaiju ketika berada di dalam konpot. Namun Hailey mencoba meyakinkan kalau Boy hanya akan berubah andai melihat Hailey disakiti. Dan akhirnya mereka pun sampai di lembah Never Never. Nah, si pria yang akan mereka temui berada di tengah lembah yang lokasinya dikelilingi oleh banyak kaiju. Loa memperkirakan seenggaknya ada sekitar 12 kaiju di tempat ini. Karena itu mereka nggak akan mungkin langsung menerobos masuk ke dalam lembah. Di sini May sempat mention nama dari The Sister.
sebuah perkumpulan pemuja kaiju di mana hobi mereka adalah menculik wanita dan juga membunuh pria hidung bengkok. Entah apa yang ada di pikiran Mei dengan menyebut nama The Sister, tapi yang pasti Mei ini nggak mau kalau harus kembali lagi ke kota Sydney karena kondisi Boy yang sudah sangat kritis. Nah, di tengah perdebatan tiba-tiba Loa mendeteksi kalau ada sesuatu yang mendekati mereka. Dan benar aja, seekor kaiju muncul dan menyerang Atlas Destroyer. Akibatnya Atlas kini malah terjatuh ke dalam lembah. Tanpa proses kalibrasi, Taylor dan Mei langsung melakukan drifting demi untuk mengaktifkan Atlas secara darurat. Setelah berada di bawah, satu ekor kaiju kategori 3 yang bernama Acid Quill yang tadinya menjatuhkan mereka kini datang lagi dan kembali menyerang. Dalam pertarungan tersebut, Atlas bisa dengan mudah mengalahkan Acid Quill. Namun setelah itu seluruh kaiju yang ada di dalam lembah kini bersiap mengeroyok Atlas. Tapi tiba-tiba tampak seseorang yang mengirim kaiju Reaper masuk ke dalam lembah. Akibatnya semua kaiju besar yang ada di sana malah berpindah haluan dan kini memilih memangsa kaiju Reaper. Ternyata sosok misterius yang membantu mereka adalah pria yang dimaksud oleh Mei, yang rencananya akan diminta bantuan untuk menolong Boy. Kakek ini mempunyai banyak nama panggilan, tapi di sini kita panggil dia Bunyip aja cuy. Si kakek ini benar-benar sosok yang misterius. Dia sepertinya mengenal betul setiap kaiju yang ada di lembah. Bahkan salah satu kaiju yang dia beri nama Lucy dengan gampangnya menuruti permintaan si Bunyip. Nah, singkat cerita, Taylor lalu menceritakan siapa dan bagaimana Boy bisa ditemukan sampai berada di tempat ini. Ketika tahu kalau Boy adalah hasil penggabungan antara manusia dan kaiju, Bunyip lalu mengatakan kalau makhluk yang menggigit si Boy tidak seperti kutu kaiju pada umumnya, melainkan ini adalah jenis kutu hibrida, spesies yang hanya mengincar makhluk-makhluk hibrida. Kutu hibrida berada di luar lembah, tepatnya di sebuah area kekuasaan The Sister. Nah, menurut si kakek Bunyip, The Sister seringkali datang ke lembah untuk mengganggu bayi-bayi kaiju yang ada di sini. Karena itu, setiap kali The Sister datang ke sini, Bunyip selalu berhasil menangkap hewan-hewan peliharaan The Sister, yaitu para Reaper, yang kemudian digunakan untuk memberi makan para kaiju yang ada di sini. Nah, jadi si kakek Bunyip ini udah kayak orang tua bagi para kaiju, khususnya di tempat ini. Dia bahkan sampai memelihara dari masih bayi, memberi mereka makan sampai akhirnya para kaiju membalas kebaikan si kakek Bunyip ini dengan tinggal dan hidup di dalam lembah. Makanya itu kaiju yang bernama Lucy tadi terlihat nurut banget nih sama si kakek. Next, kemudian kakek Bunyip lalu mencoba mengobati si Boy dengan menggunakan sebuah penawar yang dulu pernah dia buat untuk menjinakkan kutu kaiju. Namun pada saat akan melakukannya, kakek Bunyip menyadari kalau semua kaiju yang ada di dalam lembah tampak dalam keadaan yang gak tenang. Awalnya Bunyip menganggap kalau hal itu mungkin disebabkan oleh kehadiran Jaeger. Dia lalu berniat memberi makan para kaiju demi menenangkan mereka. Namun ternyata semua Reaper udah dibantai oleh The Sister yang emang sengaja melakukannya demi untuk membuat seluruh kaiju yang ada di sini menjadi nggak terkontrol. Dan bener aja, Lucy kemudian muncul tepat di hadapan kakek Bunyip. Nah, awalnya kakek Bunyip masih mengira semuanya bakal baik-baik aja seperti biasanya, sampai tiba-tiba Lucy secara mengejutkan memakan kakek Bunyip. Singkat cerita, Taylor dan kawan-kawan melarikan diri dan akhirnya sampai di dalam Jaeger. Kali ini Taylor bersama dengan Hailey yang akan melakukan drifting secara darurat. Dan setelah itu, kini pertarungan melawan Lucy terjadi. Dengan cepat, Atlas berhasil menjatuhkan Lucy. Kesempatan itu mereka gunakan untuk melarikan diri. Sampai pada suatu ketika perhatian Hailey terganggu ketika melihat Boy yang meringis kesakitan. Akibatnya membuat Atlas kini dalam bahaya. Karena itu Mei mau nggak mau harus menggantikan posisi Hailey. Nah, karena sudah terjebak, mereka lalu mencoba untuk memasuki celah sempit yang ada di depan. Mereka kemudian berhasil lolos dari sergapan para kaiju yang nggak bisa masuk karena kegedean badan. Nah, nggak berapa lama setelah itu, Loa mendeteksi kalau ada sesuatu di depan mereka. Bukan kaiju, bukan juga Jaeger, melainkan mereka kini telah memasuki wilayah kekuasaan The Sister.
Tempat ini memang seperti kuburan dari bangkai para Jaeger yang terlihat hancur berantakan. Namun gak berapa lama memasuki wilayah ini, peringatan tanda bahaya tiba-tiba berbunyi. Loa kemudian mendeteksi sebuah titik api di kejauhan. Setelah didekati, ternyata dari kobaran api itu terdapat sebuah kalimat yang bertuliskan The Child, yang artinya The Sisters menginginkan anak itu, yaitu si Boy. Nah, dengan cepat mereka memilih untuk berlari. Namun di tengah jalan, Mei tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Rupanya Mei sadar, kalau memang The Sister menginginkan si Boy, berarti kemungkinan hanya mereka juga yang bisa menyelamatkan Boy. Hailey sempat bingung, kalau memang mereka menginginkan Boy, kenapa harus meracuninya? Tapi sebenarnya The Sister nggak benar-benar ingin meracuni tanpa bisa mengobatinya. Sempat terjadi perdebatan lagi, dikarenakan Hailey nggak mau menukar Boy dengan keselamatan mereka. Sampai tiba-tiba seekor kaiju terdeteksi mendekati mereka. Karena ini adalah wilayah hibrida, jadi kemungkinan kaiju yang ada di sini juga adalah kaiju hibrida. Mendadak seekor kaiju muncul dari arah belakang. Tapi yang aneh, kaiju tersebut nggak melakukan serangan sama sekali. Dia hanya melewati Atlas begitu aja. Namun yang pasti, kaiju yang baru aja lewat tadi terlihat menurunkan sesuatu tepat di atas Atlas. Dan benar aja, seketika itu juga beberapa sistem lengan kiri Atlas menjadi error. Karena itu mau nggak mau mereka harus memperbaikinya secara manual. Mei yang lebih dulu keluar menemukan The Sister yang kemudian disusul oleh penampakan kaiju besar tepat di hadapannya. Dalam sekali serangan, Atlas dibuat nggak berdaya. Tapi yang aneh adalah The Sister nggak benar-benar menyerang mereka. Mungkin alasannya karena si Boy. Nah, karena mereka bertiga ini nggak menemukan kesepakatan antara memberikan si Boy secara langsung atau sambil menggunakan Atlas, Taylor kemudian lebih memilih opsi untuk memperbaiki Atlas secara manual. Ketika berada di atas, Taylor secara nggak sengaja menjatuhkan komponen yang bisa memperbaiki Atlas kembali. Mau nggak mau, Taylor turun dan mencarinya. Setelah menemukan komponen tersebut, tiba-tiba dia bertemu dengan The Sisters. Nah, karena tahu Hailey dan Mei lagi bobo, dengan terpaksa Taylor membawa Boy dan menyerahkannya kepada The Sister. Pagi harinya, Hailey pun terbangun dari tidurnya. Dia kaget begitu tahu kalau Boy udah nggak ada. Dia terus menangis sambil menyalahkan Taylor. Namun Taylor mengatakan kalau itu adalah cara agar Boy bisa selamat. Tapi nggak berapa lama setelah itu, tiba-tiba kaiju hibrida terdeteksi mendekati mereka. Kaiju tersebut muncul dari atas dan menjatuhkan Atlas. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa ekor yang muncul dan kemudian menyerang Atlas. Namun dengan cepat Atlas melakukan perlawanan dan membuat satu kaiju terjatuh. Pertarungan kembali terjadi, sampai pada akhirnya Atlas berhasil menjatuhkan dua kaiju lagi. Penderitaan mereka rupanya belum sepenuhnya berakhir. Karena apa? Karena ada lagi yang muncul. Dan lagi-lagi, tiga kaiju hibrida terdeteksi kembali mendekati mereka. Tampak The Sister memang gak akan melepaskan Taylor dan teman-temannya begitu aja. Namun di luar itu semua, mendadak sesuatu yang gak diduga datang. Rupanya Shen dan anak buahnya muncul dan membunuh dua orang anggota The Sister. Satu anggota The Sister yang terakhir kemudian diperintahkan untuk menghentikan aksinya menghancurkan Atlas. Nah, karena nggak mau nurut, anak buah Shen terpaksa membuatnya pingsan. Alhasil, seluruh kaiju hibrida seketika juga ikut berhenti. Nah, setelah itu Shen kemudian membuka kedok dari The Sister yang terakhir dibuat pingsan tadi. Dan ternyata itu adalah ibunya Taylor dan juga Hailey. Dari sana, Shen kemudian menunjukkan hal tersebut tentunya kepada Taylor dan Hailey. Mereka langsung terkejut begitu tahu kalau sang ibu masih hidup. Tapi sepertinya ibu mereka ini udah bukan menjadi sosok orang tua yang mereka kenal dulu. Dan bahkan perilakunya cenderung lebih agresif. Namun untuk memastikan ibu mereka udah mati apa belum, Shen menyarankan untuk melakukan rifting di dalam Atlas. Tapi apa yang disarankan oleh Shen tadi sepertinya nggak ada yang gratisan. Dia bersedia melakukan rifting dan mengeluarkan pengaruh jahat yang ada di dalam tubuh ibunya Taylor. Asalkan dia nantinya bisa mendapatkan Atlas. Sementara itu di tempat lain tampak Boy yang sedang terbaring dikelilingi oleh para anggota The Sister. Dari ritual tersebut muncul satu orang anggota lain tapi dengan pakaian yang berbeda, yaitu berwarna putih. Belum jelas dia siapa, tapi yang pasti dia akan mengobati luka yang diderita oleh si Boy, sekaligus menghapus ingatannya tentang Hailey.
Karena menurut si baju putih ini, Hailey telah banyak mempengaruhi pikiran dari Boy yang mereka panggil sebagai Master atau Yang Mulia. Dengan menggunakan darah seluruh anggota The Sister, mereka lalu akan melakukan proses penyucian. Nah, kita balik lagi ke Atlas Destroyer, di mana Shane akan melakukan drifting bersama dengan ibunya Taylor. Sebenarnya, Shane ini sadar kalau proses penyatuan memori antara manusia dan kaiju itu sangatlah berbahaya. Namun rupanya Shane gak mau mengatakan alasan kenapa dia sebegitu nekatnya. Dan proses drifting pun dilakukan. By the way, nama ibunya Taylor itu kan Brina. Kita panggil Brina aja ya, biar nggak ribet. Nah, di dalam memori milik Brina, Shane melihat bagaimana The Sister bertemu dengan Boy ketika memberikan kutu kaiju. Dia juga diperlihatkan adegan ketika The Sister memantau Boy ketika pertama kali berubah bentuk menjadi kaiju. Memori tersebut kemudian membawa Shane masuk lebih dalam lagi. Nah, ini adalah memori ketika Ford dan Brina nggak bisa balik lagi menemui anak mereka, dikarenakan pertarungan melawan kaiju hibrida dan juga The Sister. Ternyata mereka ini nggak mati di tempat di dalam pertarungan. Brina memutuskan pergi demi untuk menyelamatkan Taylor dan Hailey, dan rencananya dia akan balik lagi ke sini menjemput suaminya. Memori kemudian mundur lagi, tepat di mana Ford dan Brina berpamitan meninggalkan anaknya, yaitu Taylor dan juga Hailey, demi untuk mencari bantuan. Memori tersebut terus mundur sampai awal-awal scene pada saat kejadian di Meridian City. Terus berlanjut lagi saat-saat Taylor dinyatakan lulus ujian sebagai seorang pilot Jaeger. Sampai pada akhirnya semuanya berhenti di sebuah memori, yaitu pada saat Brina baru aja melahirkan anak keduanya, yaitu Hailey. Shane bisa sampai di titik ini karena dia sebelumnya pernah membaca memori Taylor ketika sedang melakukan interogasi. Pada saat itu, Shane mengetahui kalimat yang dikatakan Brina kepada Taylor kecil. Begitu Hailey lahir, Brina akan menyerahkan sebuah kunci. Kunci yang nggak terlihat. Akan tetapi, kunci tersebut akan selalu dimiliki oleh Taylor. Dan itu adalah kunci untuk membuka hati Brina, ibunya Taylor. Alias seperti kunci hati antara seorang ibu dengan anak laki-lakinya. It's to my heart. You'll know I always have time for you. Nah, karena saking kuatnya pengaruh The Sister di pikirannya Brina, maka hanya dengan sebuah memori kecil seperti tadi, Brina pada akhirnya bisa kembali lagi. Tapi enggak buat Shane, dia harus terperangkap di dalam memori tersebut. Shane sengaja mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Brina. Mom, my babies. I am sorry. Shane! Wake up, you bastard! There are no longer signs of life. Meskipun Mei ini sangat membenci Shane, tapi tetap aja dia merasa sangat kehilangan sosok yang membesarkan dirinya sampai sekarang. Mei kemudian pergi dalam kesedihan, dan di luar dia bertemu dengan Spider, anak buahnya Shane. Spider yang juga sedih begitu tahu kalau tuannya udah mati, kemudian memberikan Mei sebuah benda yang dititipkan oleh Shane kepada dirinya. Benda itu adalah memori ingatan Mei yang tersimpan. Jadi selama ini Shane gak pernah sama sekali menghapus ingatan Mei. Dia sengaja menyimpannya sampai suatu hari nanti Mei dianggap udah layak untuk mengetahuinya. Nah, sementara itu di tempat lain, di tengah proses penyucian, Boy terus meringis kesakitan. Hal tersebut mengakibatkan kaiju hibrida lain yang muncul di season pertama, yaitu Apex, ikut juga merasakan hal yang sama. Dan itu berarti Apex akan menuju markas The Sister dan menyelamatkan Boy. Nah, di episode ini, Brina, ibunda Taylor dan Hailey merasa kalau dia sudah merasa kelelahan karena harus menahan pengaruh dari The Sister. By the way, untuk menjadi anggota The Sister, para calonnya itu kemungkinan sudah terinfeksi. Yang entah gimana caranya, pokoknya tubuh para anggotanya kayak setengah manusia dan setengah kaiju. Khusus untuk Brina, dia menyinggung tentang si pendeta agung yang merupakan ketua dari The Sister. Brina mencoba menahan sekuat tenaga semua pengaruh yang diberikan oleh si pendeta agung, dan Hailey rupanya sangat paham dengan apa yang dirasakan oleh ibunya itu. Sementara itu, Spider kini memutuskan untuk pergi. Dia sempat mengajak Mei untuk ikut, tapi rupanya Mei menolaknya. Di sini Mei mungkin merasa kalau keluarga yang dia miliki sekarang hanyalah Taylor dan juga Hailey. Di tempat lain, Boy masih dalam proses penyucian alias cuci darah. Kalau proses cuci darah tersebut selesai, maka Boy akan menjadi penyelamat bagi para The Sister, sekaligus memimpin para kaiju meraih kemenangan dalam peperangan mereka melawan manusia. Nah, Apex yang sedang dalam perjalanan diketahui oleh Richter dan anak buahnya ketika melewati wilayah Bogan. Richter sepertinya tahu betul nih tentang kaiju Apex ini. Makanya dia memerintahkan teman-temannya untuk tidak menyerang andai mereka masih mau menghirup udara pagi. Tapi secara nggak sengaja salah seorang anggota Bogan malah melepaskan tembakan. Good. It's on the move again. No! You bloody drongo!
Apex yang merasa ditantang kemudian mencoba mendekati. Karena nggak ada pilihan lain, Richter memerintahkan untuk melakukan serangan. Ya, meskipun serangan tersebut nggak berarti apa-apa. Tapi tiba-tiba Apex nggak jadi nih untuk menyerang anggota Bogan. Dia lebih memilih melanjutkan perjalanan karena mendengar jeritan dari si Boy. Nah, si Blow-on yang tadi sempat nembak ke arah Apex pertama kali malah menganggap kalau Apex ini ketakutan dan kepengen kabur. Dia lalu berinisiatif akan melakukan serangan lagi. Namun rupanya Richter nggak mau kalau tahu-tahu Apex balik lagi. Makanya itu Richter melakukan sesuatu. Sementara itu, Taylor, Hailey, May, dan juga Brina kini memutuskan untuk pergi menyelamatkan Boy. Mendengar hal tersebut membuat May tampak ketakutan. Dia bahkan gak yakin kalau mereka berempat sanggup mengalahkan The Sister. Tapi demi menggagalkan rencana si pendeta agung, mau gak mau mereka harus menyelamatkan Boy. Nah, ketika sampai, Brina mencoba mengelabui seekor Reaper yang berjaga di pintu masuk, dan kemudian berhasil mengurung makhluk itu. Dia lalu ke dalam dan masuk di antara ritual yang dilakukan oleh The Sister. Di luar dugaan, pikiran Brina kembali bisa ditaklukkan oleh pendeta agung, sehingga membuat dirinya kini berada dalam pengaruh The Sister. Dia lalu diperintahkan untuk menghabisi para penyusup yang akan mengacaukan rencana mereka. Brina bahkan hampir aja membunuh Taylor dan juga Hailey. Tapi untungnya May yang sempat menyamar sebagai salah satu anggota The Sister dengan cepat membawa kabur si Boy, bersamaan dengan ingatan Brina yang sudah kembali. Dari sana mereka berempat berusaha melarikan diri. Brina sempat menghadapi 2 ekor Reaper dalam upaya untuk memberikan jalan kepada anak-anaknya. Meskipun dia bisa membunuh kedua makhluk tersebut, tapi luka yang diakibatkan menyebabkan tubuhnya mengalami cedera yang serius. Singkat cerita, mereka semua pada akhirnya berhasil sampai di dalam Jaeger. Di momen ini sepertinya The Sister nggak berusaha mendapatkan Boy kembali. Brina yakin kalau pendeta agung sudah sepenuhnya berhasil melakukan misinya. Meskipun begitu, The Sister pastinya akan selalu terus memantau. Taylor dan yang lainnya lalu melanjutkan perjalanan sambil mengalahkan setiap kaiju yang menghalangi jalan mereka. Singkat cerita, nggak berapa lama lagi mereka akan keluar dari wilayah The Sister. Di sini Boy kemudian tersadar dan bisa mengingat kembali sama seperti sebelum dia ditangkap oleh The Sister. Tujuan mereka sekarang adalah menuju ke pangkalan yang ada di Sydney. Sampai akhirnya mereka kemudian sampai di tempat tujuan. Setelah melakukan komunikasi dengan pangkalan itu, Atlas kemudian dipersilakan masuk ke dalam pangkalan. Dan ternyata di sana mereka bertemu dengan Ford, suami Brina dan juga ayah dari Taylor dan Hailey. Rupanya dia masih hidup. Brina! Come here, you two. What's that beeping sound? Namun semuanya ini hanyalah memori palsu yang ditanamkan ke dalam pikiran Brina dengan bantuan Loa. Taylor dan Hailey sengaja melakukannya demi untuk membahagiakan sang ibu. Hal itu dikarenakan kondisi Brina yang sudah sangat kritis. Dengan kebahagiaan yang dia dapatkan tadi, maka dengan itu Brina bisa beristirahat dengan tenang. Nah, sekarang peluang mereka untuk bisa keluar dari cengkeraman The Sister kini semakin menipis. Apalagi ditambah duka yang masih menyelimuti mereka. Dan kemudian setelah itu, perjalanan yang sebenarnya menuju ke pangkalan Sydney akan mereka mulai dari sekarang. Sambil diikuti oleh mbak-mbak kaiju dari kejauhan yang terus aja membaca mantra-mantra. Dan bener aja, tiba-tiba si Boy mendadak mau berubah bentuk. Boy kemudian berlari keluar dan melompat. Dari sana dia berubah ke bentuk kaiju. Dengan cepat, Boy lalu naik dan memukul Atlas berkali-kali. Dalam pertarungan mereka sebenarnya Atlas beberapa kali terlihat akan melawan dengan keras. Tapi Hailey terus aja menghalangi mereka. Dia nggak mau kalau terjadi apa-apa dengan Boy. Pilihannya cuma ada 2. Pilih Boy atau nyawa mereka sendiri. Nah, di tengah keadaan yang gak menguntungkan itu, tiba-tiba muncul Apex yang langsung mencengkeram Boy dan melemparkannya. Kehadiran Apex ke sini bukan untuk bertarung, melainkan hanya untuk menyembuhkan Boy. He's trying to save us. Not us. Boy. Dengan menggunakan kemampuan scanningnya, Apex mencoba mengembalikan ingatan si Boy. Tapi karena nggak mau hal itu terjadi, The Sister lagi-lagi menggunakan mantranya, yang mengakibatkan Boy kembali menjadi agresif. Dia kemudian menjatuhkan Apex, namun rupanya Apex memilih untuk nggak membalasnya. Dia bahkan membiarkan Boy menyerang dirinya. Atlas sempat akan menolong Apex, tapi tiba-tiba sistem mereka rusak, dan kemudian menyebabkan Atlas menjadi lumpuh.
Loa terpaksa harus merestart ulang sistem Atlas, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat Boy menyerang Apex berkali-kali. Dan setelah proses penghidupan ulang selesai, dengan cepat Atlas bergerak dan langsung menangkap Boy. Dari sana mereka lalu meminta Apex untuk menyelesaikannya. Apex yang udah babak belur berdiri kembali dan memulai proses scanning. Sampai pada akhirnya ingatan Boy berhasil dipulihkan kembali. Boy yang udah sadar langsung terkejut dengan apa yang baru aja terjadi. Dia melihat bagaimana Apex karat dan kemudian mati. Sementara itu, Loa mengabarkan kalau sistem pendeteksi Atlas mengalami kerusakan, di mana mereka kini nggak bisa mengetahui andai aja ada bahaya yang mendekat. Nah, karena si Boy ini udah lepas dari genggaman, The Sister kini terlihat memanggil semua kaiju. Taylor dan yang lainnya kini bersiap melakukan lari cepat untuk bisa sampai ke pangkalan Sydney. Nah, untuk bisa mendeteksi andai aja ada kaiju yang mendekat, May lalu memisahkan diri menggunakan sebuah kendaraan. Sementara Atlas dan Boy berlari sekuat tenaga. Mereka akan berlari selama 17 jam, 48 menit, 11 detik. Sambil dipandu oleh May, terpantau beberapa kaiju terus mengikuti tepat di belakang mereka. Sampai tiba-tiba kaiju tersebut menghilang dari radar. Nah, karena kecapean, Hailey memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dan di saat seperti inilah, seekor kaiju kategori 2 muncul dari bawah tanah. Untungnya Atlas dengan mudah berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Tapi setelah itu, satu kaiju kategori 2 yang lain terdeteksi mendekati mereka. Namun kali ini giliran Boy yang beraksi. Nah, setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di sini Taylor dan Hailey sempat ngobrol-ngobrol perihal apa yang selama ini diyakini Hailey tentang Boy. Taylor mengatakan kalau Hailey udah membuat sebuah perbedaan besar, atau seenggaknya kerugian bagi pihak yang udah membuat Boy menjadi seperti ini. Dan itu berarti segala rencana jahat yang akan menggunakan Boy sebagai senjata menjadi gagal total. Dan semua itu berkat Hailey. Namun gak lama setelah itu, May melaporkan kalau segerombolan kaiju mengejar mereka dari arah belakang, termasuk juga The Sister yang mengendari Reaper. Nah, di sini The Sister kini sudah melepaskan tampilannya. Mereka sekarang lebih terlihat mengerikan dari sebelumnya. Tapi bukan cuma itu sih yang ngeri cuy. The Sister kini memanggil kaiju kategori 6 dalam perburuan mereka. Summon the Breacher. Kaiju tersebut dikenal sebagai Breacher, yang kini berada di jalur yang siap menghadang Taylor dan teman-temannya. Nah, pergerakan Taylor dan yang lainnya kemudian terdeteksi oleh pangkalan yang ada di Sydney. Seorang marshal yang bernama Russ memerintahkan beberapa Jaeger untuk melakukan pengintaian. Awalnya, Taylor dan yang lainnya mengira kalau Jaeger yang dikirim tersebut adalah Jaeger yang akan menyambut mereka. Hailey bahkan sempat melakukan komunikasi dengan mengatakan kalau mereka akan datang menggunakan Atlas Destroyer bersama dengan seekor kaiju. Namun rupanya Marshall menganggap kalau ini bisa aja adalah sebuah jebakan. Karena menurut mereka Atlas Destroyer seharusnya sudah dihancurkan selama kejatuhan Australia. Ditambah lagi dengan kaiju kategori 6 yang membawa segerombolan kaiju lain, yang semakin menambah keyakinan Marshall kalau itu merupakan sebuah jebakan. Dengan cepat Marshall lalu memerintahkan untuk melakukan serangan. DEFCON 2. Serangan tersebut mengenai The Sister. Kaiju yang segede bagong ini juga kena, termasuk juga Atlas, Boy, dan juga May. Dalam serangan itu, Breacher rupanya masih selamat, di mana dengan cepat dia kini langsung tiba di tempat Atlas berada. Pangkalan Sydney sempat melakukan serangan lagi, tapi Taylor kemudian memberitahukan kalau mereka bukanlah musuh. Dia juga mengatakan kalau dirinya merupakan anak dari Ranger Ford dan juga Brina Travis. Nah, mendengar hal itu, Marshall menjadi kaget dan menghentikan serangan. Dengan berhentinya serangan itu, berarti pertarungan antara Breacher melawan Atlas nggak terhindarkan lagi. Sementara itu, dari semua anggota The Sister yang menjadi korban, hanya pemimpinnya aja nih yang masih hidup. Dia kemudian melepaskan topengnya, dan dari sini kita sekarang bisa melihat wujudnya yang sebenarnya. Kita balik lagi ke pertarungan yang gak imbang antara Breacher melawan Atlas. Breacher adalah kaiju yang amat sulit dikalahkan, bahkan jika harus ditambah Boy sekalipun. Atlas dibuat gak berdaya sama sekali. Nah, sementara itu, May kini sedang berusaha menyelamatkan Boy yang sekarang tubuhnya sudah kembali ke wujud manusianya. Tapi tiba-tiba si pendeta kaiju muncul lagi. Dari obrolan mereka sepertinya terungkap sebuah rahasia kelam tentang apa yang terjadi terhadap May dahulu kala. Nah, May ini mungkin dulunya pernah hampir terperangkap dan bergabung dengan The Sister. May mungkin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Bogan. Belum jelas apa yang terjadi pada saat itu, tapi yang pasti si pendeta kaiju ini mengatakan kalau ada banyak yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Nah, si pendeta kaiju ini berhasil mengambil kesempatan untuk membawa kabur Boy di saat May sedang berhadapan dengan
dengan seekor Reaper. Boy yang sudah sadar kini bertemu langsung dengan sosok jelek yang ada di hadapannya. Nah, di sini pendeta Kaiju sempat mengatakan kepada Boy kalau Boy adalah milik mereka sekarang. Boy sempat melihat bagaimana Atlas dibuat nggak berdaya. Bahkan lengan kanan Atlas sampai dicabut oleh Breacher. Hal itu membuat Boy menjadi marah. Dia dengan cepat membunuh si pendeta Kaiju di saat si pendeta lagi asik-asik ngoceh. Nah, sementara itu Atlas yang udah nggak mungkin menang melawan Breacher memutuskan untuk mengakhiri proses drifting. Loa sengaja melakukannya karena dia nggak mau kalau Taylor dan Hailey sampai mati. Loa ini punya rasa bersalah terhadap pilot terdahulunya. Pada saat itu dia membiarkan sang pilot mengambil kendali manual untuk melawan Kaiju yang sebenarnya nggak bisa dia menangkan. Kejadiannya itu hampir sama seperti pada saat ini. Makanya itu Loa kemudian mengirimkan Taylor dan Hailey keluar dari konpot. Sementara dia rencananya akan meledakkan dirinya demi menghancurkan Breacher. Meskipun menolak, Taylor dan Hailey nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian dikeluarkan menuju kapsul penyelamat. Dan kemudian nah, setelah semuanya berakhir, pesawat dari pangkalan Sydney kemudian tiba dan membawa mereka semua. Marshall langsung menyambut Taylor dan yang lainnya. Nah, yang mengejutkan ternyata ayah Taylor dan Hailey beneran masih hidup cuy. Persis sama dengan memori buatan yang dibuat untuk sang ibu. Jadi ayah mereka ini berhasil sampai di pangkalan Sydney. Tapi ketika mau menjemput kembali Taylor dan Hailey, pihak Pan Pacific nggak mengizinkannya. Karena pada saat itu suasananya sangatlah berbahaya. Next setelah itu, Taylor, Hailey bersama dengan ayahnya melakukan penghormatan terhadap batu nisan milik Brina Samantha Travis yang merupakan sosok istri dan ibu sekaligus pelindung bagi mereka bertiga. Bersama dengan May dan Boy, mereka kini telah menjadi satu keluarga yang baru. Di momen ini Marshall sempat menceritakan tentang Boy. Pihak Pan Pacific pastinya tahu tentang Boy karena pas pertama kali Hailey menemukannya, Boy terkurung di laboratorium milik Pan Pacific. Marshall kemudian mengatakan kalau mereka itu sebenarnya menemukan Boy terlantar sendirian di padang gurun. Sebuah tes kemudian dilakukan untuk memastikan siapa Boy yang sebenarnya. Tapi mereka hanya sampai pada kesimpulan kalau Boy merupakan Kaiju yang akan digunakan sebagai senjata. Karena pada saat penelitian sedang berlangsung, kota Meridian udah hancur. Dan season yang kedua tamat sampai sini cuy. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.